Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini 17 Zulqa'dah. Mari kita dapat melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah dan melanjutkan pembacaan kitab Ta'alim Muntakhab al-Hadis Tubulan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawm إذ طلع علينا رجل شديد بياد ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثار السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأماه ربتها وأن ترى الحفاة عالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia menceritakan pada suatu hari ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang lelaki berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, tiada tampak padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan di antara kami tiada seorang pun yang mengenalnya. Ia terus berjalan sehingga duduk di hadapan Nabi SAW dan menempelkan lututnya pada lutut Rasulullah SAW serta meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW bersabda,
Islam adalah engkau bersaksi bahawa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan solat, membayar zakat, saum pada bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu berkemampuan untuknya. Dia berkata, engkau benar. Kami merasa heran terhadapnya. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkannya. Kemudian dia berkata, beritakan padaku tentang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kiamat, dan beriman pada takdir ketentuan Allah yang baiknya maupun yang buruknya. Dia berkata, engkau benar. Dia berkata lagi, beritakan padaku tentang ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia selalu melihatmu. Kemudian dia berkata, beritakan padaku tentang hari kiamat, kapan akan terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang ditanya mengenainya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian dia berkata, beritahukanlah padaku tentang tanda-tandanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita hamba sahaya akan melahirkan majikannya. Engkau akan melihat orang-orang yang biasa tak beralas kaki, bertelanjang badan, hidup miskin, dan para pengembala kambing bermegah-megah dalam bangunan, mendirikan gedung-gedung mewah. Setelah itu dia pergi, dan saya pun tinggal beberapa lama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya padaku, hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Umar radhiyallahu anhu menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya ia adalah Jibril alaihi salam yang datang pada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Dalam hadis itu disebutkan beberapa tanda kiamat, di antaranya adalah seorang wanita hamba sahaya melahirkan majikannya. Maksudnya kedurhakaan terhadap orang tua akan merajalela menjelang hari kiamat. Demikian durhakanya sehingga anak-anak wanita yang semestinya taat kepada ibu-ibu mereka, mereka malah berani mendurhakai ibu mereka. Bahkan lebih dari itu, mereka merasa lebih berkuasa atas ibu-ibu mereka sebagaimana layaknya seorang nyonya yang memerintahkan hamba sahaya wanitanya. Inilah maksudnya Rasulullah SAW menggambarkan seorang wanita hamba sahaya melahirkan majikannya. Tanda kiamat yang berikutnya yang disebutkan dalam hadis di atas adalah orang-orang kampung yang hidup miskin hingga tidak punya cukup pakaian untuk menutupi badan, juga tidak punya alas kaki, dan mereka biasa menggembalakan kambing, lalu mereka memperoleh limpahan harta sehingga mereka tinggal di kota-kota dan berlomba-lomba mendirikan gedung-gedung yang tinggi dan mewah, dan mereka saling berbangga satu sama lain. Anil Hasan rahimahullah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulaini kana fi bani Israil, ahaduhuma kana aliman yusallil maktubah summa yajlisu fayu'allimun nas khaira wal akhar yasumun nahar wa yaqumun lail kafadli ala adnakum rajula. Diriwayatkan dari Hasan rahimahullah, ia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dua orang lelaki dari Bani Israel. Salah seorang dari keduanya adalah orang alim yang mengerjakan solat fardu, kemudian duduk untuk mengajarkan manusia tentang amal. Yang kedua yaitu orang yang suka
pada siang hari dan tahajud pada malam hari, ahli ibadah. Manakah dari keduanya yang lebih utama? Rasulullah SAW menjawab, keutamaan orang alim yang mengerjakan solat fardu kemudian duduk untuk mengajarkan manusia tentang kebaikan dibandingkan ahli ibadah yang selalu berpuasa pada siang hari dan tahajud pada malam hari adalah seperti keutamaanku, kemuliaanku atas orang-orang yang paling rendah di antara kamu sekalian. An Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul 'ilma wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'id wa 'allimuhan nas fa inni imru'un maqbudun wa innal 'ilma sayuqbadu hatta yakhtalifa ar-rajul fil faridati la yajidani man tukhbiru huma biha. Diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain. Belajarlah, tuntutlah ilmu dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah perkara-perkara yang fardu, ilmu faraid, yakni pembagian harta pusaka, dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah manusia yang akan ditarik dari dunia ini wafat, dan sesungguhnya ilmu pengetahuan juga akan segera diangkat, sehingga suatu saat nanti dua orang akan berselisih tidak sependapat tentang perkara yang fardu karena kurangnya pengetahuan, sedangkan tidak ada seorang pun yang memberitahukan pada keduanya tentang perkara fardu itu. An Abi Umamah Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas khuzu minal ilmi qabla an yuqbadul ilmu wa qabla an yurfa'al ilmu. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai manusia, tuntutlah ilmu sebelum ilmu itu ditarik, juga sebelum ilmu itu diangkat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihah tarakahu wa mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqan akhrajuha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara amal-amal kebaikan seseorang mukmin yang akan terus mengikutinya walaupun setelah wafatnya ialah: pertama, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan; yang kedua, anak yang soleh yang ditinggalkan; ketiga, mushaf Al-Quran yang ia wariskan; yang keempat, masjid yang ia bangun; lima, rumah peristirahatan untuk para musafir yang ia bangun; enam, sungai yang ia alirkan; dan yang ketujuh, sedekah yang ia berikan dari hartanya ketika ia masih hidup dan masih sehat. Pahala-pahala amal-amal ini terus mengalir kepadanya meskipun ia telah meninggal dunia. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'ada salasan hatta tufham. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, ia menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila beliau berbicara maka beliau mengulanginya hingga 3 kali sehingga maksud perkataannya dipahami dengan baik. An Abdullah
ibni Umar wa ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta lam yabqa alim ittakhadhan nas ru'usan juhalan wasu'ila fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menarik ilmu dengan mencabutnya dari hati hamba-hambanya pada akhir zaman, tetapi Allah akan menariknya dengan mematikan para ulama satu demi satu, sehingga apabila sudah tidak tersisa lagi ulama satu pun, maka orang-orang akan mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpin. Ketika mereka para pemimpin yang bodoh itu ditanya tentang masalah-masalah agama, maka mereka mengeluarkan fatwa tanpa didasari ilmu, sehingga mereka sendiri sesat dan menyesatkan. Demikian pembacaan kitab Ta'alim Muntahal Hadis. Itu nasib-nasibnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita dengar dapat kita pahami dengan baik. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.